Menyesal untuk apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Nah, itu akan aku sesali seumur hidup. Logika aja, kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Darah apa? Katanya sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan bang, jadi bangkai kali. Kayak gimana? Ya. Kayak mana? Janganlah. Dia kayak manusia lah ya. Kayak manusia. Kayak laki-laki ya. Kita kan lihat dari ganteng, terus tinggi juga. Kalau satu kali dia bicara manis-manis, ya pastilah kita percaya. Ternyata kita di prank. Untuk apa tes DNA? Dia tahu sendiri itu anak siapa, mau apa, nggak penting. Jadi nggak perlu tes DNA. Marah nggak sih kalau Salah ini kan lapor. Ya marah lah pasti kak. Manusia, aku ini punya hati. Dia kok boleh nelpon klien saya tanpa izin saya? Di mana dia belajar hukum? Paham nggak dia tentang kode etik pengacara? Mau gua laporin dia? Hah? Gua cabut izin dia bilang nanti jangan dia macam-macam terus-terusan. Gua karena perempuan gua berdiamin ya. Kalau laki-laki begitu-begitu tak kapan-kapan sudah gua proses dia. Nggak ada. Dia bilang 2M, 3M ya? Nggak ada. Nanti ada. Kita ada buktinya nanti keluar kok. Ini cowok ini, si A ini udah mengarah ke rasis ya. Ini ada unsur sara di sini ya. Dia udah berbicara agama ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan muslim. Dah? Yang buat itu lawyer muslim. Haji, mungkin udah 25 kali ke Mekah Ingat, tuh. di dalam rumah tangga itu nggak ada mau videoin niat, bahkan darah pun dia niat kan, sampai 1 bulan dipoto-fotoin. Iya, kalau sempat duduk perutnya, tinju mukanya iya. Gara-gara kegap selingkuh. Kalau udah selingkuh apapun bisa terjadi bang. Untung masih Udah buat 5 LP. Atas nama dari mewakili Mbak Emilia dan mewakili Penny Alberti, saya sudah buat 5 LP. Kapan kalau itu segera? Kalian langsung aja telepon Kapolda Metro, telepon Kapolda Jawa Barat. Ini ada laporan, tolong dipercepat. kemana-mana melihat jawaban dari setiap pertanyaan di portal. Nanti kalau semuanya saya yang ngomong, Pen, nanti katanya saya yang ngarahin lu. Nggak ada karena aku susah berbahasa aja, makanya dibantu sama Pak Daren. Artinya untuk dengan pihak sebelah ada ini nggak sih penyesalan atau apa sih? Menyesal untuk apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Nah, itu akan aku sesali seumur hidup. Gak apa-apa lah, anggap aja anak itu anugerah, ya udah. Jadiin pelajaran. Titipan ya. Mbak Penny, maaf sebelumnya nih, ini kan ada omongan yang kayaknya kurang bagus juga ya, ketika yang di sana menyampaikan terkait bau ikan asin. Mana ada? Mana ada dia bilang bau ikan asin, Bang? Ini salah zaman. Abang ini salah nih. Nggak ada dia bilang ikan asin. Putihan kali. Sama. Coba Bang dulu apa? Ya kali itu di pihak sana bilang bahwa putihan itu Pak seperti apa Mbak penangkapnya? Bukan, nggak ganti celana dalam kan kata dia. Oh iya. Ya itu, pokoknya kata-kata nggak etis. Iya, Iya. menanggapinya gimana lah? Logika aja, kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Darah apa? Nggak ganti berapa bulan katanya, sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan bang, jadi bangkai kali. Enggak lah. Kalau wanita Indonesia enggak. Bukan bang, kalau misalnya ada di kasur. Saya belum pernah ya. Dia Saya tidur di pernah situ. jalan dari Aceh sampai Papua ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tahan dengan yang tidak bersih.
Walaupun mereka tinggal di tempat yang nggak ada AC, yang nggak ada lampu, yang nggak ada lantai ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tidak bersih. Nggak masuk di akal. 1 bulan nggak ganti nggak masuk akal. Terus kalau kenapa dia nggak gantiin? Dia tidur situ kan? Dia tidur situ pasti 1 bulan nggak ganti. Kenapa dia yang nggak gantiin? Berarti Nggak. dia jorok. Berarti Udah dia gini tinggal di aja, jorok. kita bikin singkat daripada nanti panjang-panjang. Feni salah bicara ya. Terkait dengan itu ada kejutan buat mereka-mereka. Tunggu, oke? Udah itu aja. Jadi bukan shock, surprise. Udah, Apa yang santai. boleh tahu sebenarnya sosoknya seperti apa sih ketika pertama kali mengenal akhirnya Terbuai. ya dekat lah seperti itu. Coba bang bahasanya bang, apa gimana bang? Gimana nih pertanyaannya? Ya Kak Feni pertama kali ketemu dia melihat sosoknya itu seperti apa? Orangnya kayak gimana? Iya. Kayak mana? Janganlah. Dia kayak manusia lah ya. Kayak manusia. Kayak laki-laki ya. Kita kan lihat dari ganteng, terus tinggi juga. Kalau satu kali dia bicara manis-manis ya pastilah kita percaya. Ternyata kita di prank. Prank ya. Katanya Mbak Fen juga perihal masalah anak itu seperti apa Mbak Fen? Apa namanya? Untuk tes DNA Mbak Fen juga tidak mau gitu. Seperti apa Mbak menanggapinya Mbak? Ya nggak mau lah, nggak penting. Mau dia mengakui itu anak dia atau bukan urusan aku. Alasannya kenapa Mbak nggak mau? Nggak mau. Nggak penting bang. Nggak penting. Untuk apa? Untuk apa tes DNA? Dia tahu sendiri itu anak siapa, mau apa. Nggak penting. Jadi nggak perlu tes DNA. Marah nggak sih dengan segala Pasal yang statementnya? kita lapor. Ya marah lah pasti kak. Manusia aku ini punya hati. Ya udah kau bawa Apa yang dilakukan? kau bawa masuk aja. Meluapkan rasa marah, emosi. Kau bawa padahal masuk. kan Kau bawa memang masuk mobil ke Polres. segala macam. Apa yang Ah, ya. gimana cara meluapkan marahmu buat dia? Diam aja santai. Dengan tersenyum. Santai. Dengan tersenyum. Iya. Ada yang mencoba hubungi lagi dari pihak sana? Bapak aja Oh ngomong banyak gitu. dong. Ini Mbak Emilia ini aja masih jadi gini gue bilang satu nih. Ini pengacara tidak sopan loh ya. Ini pengacara ceweknya ini nggak sopan ya. Ini klien saya loh. Mbak Emilia ini klien saya. Ini status masih kuasa aktif loh. Ya dia lawyernya lawan kita ini. Gue nggak bilang musuh, lawan ya. Dia kok boleh nelpon klien saya tanpa izin saya? Di mana dia belajar hukum? Paham nggak dia tentang kode etik pengacara? Mau gue laporin dia? Hah? Gue cabut izin dia bilang nanti jangan dia macam-macam terus-terusan. Gue karena perempuan gue berdiamin ya. Kalau laki-laki begitu-begitu entah kapan-kapan sudah gue proses dia. Pakai etika dong. Jadi manusia. Lu bukan Markus, bukan orang yang ngurus-ngurus perkara di jalan. Lu pengacara resmi loh ngakunya ya gitu. Anda tidak boleh hubungin saya punya klien tanpa izin saya. Ingat ya. Ini peringatan terakhir ya. Sekali lagi nggak ada lagi. Udah. Ini last warning for you. Remember. Mbak perihal uang katanya semuanya ke Mbak Feni dan dia membayar sendiri Mbak itu uang gaji karyawan Mbak seperti apa Mbak? Nggak ada. Dia bilang 2M, 3M ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nanti ada. Kita ada buktinya nanti keluar kok. Kak Feni, terakhir mungkin saya ada yang ingin sampaikan nggak dia di sana Antan? Ada yang mau disampaikan Mbak? Unek mungkin. Apa sampai Unek-uneknya Mbak, Hah? ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Unek-unek. nggak ada. Berdoalah. Tersenyum aja. Berdoa. Ya, jelas akan terus mengawal kasus ini ya Bang ya. Nah, Akas juga katanya mengatakan dia juga Mbak sering melakukan KDRT Mbak, seperti memukul, mencakar gitu. Seperti apa Mbak? Emang bener Mbak? Ya, memang benar. Tapi Karena sering apa? Iya, karena kegap selingkuh. Tapi dia juga pernah loh mukul aku. Tapi nggak pernah tuh aku videoin atau kasih bukti atau apa. Karena aku nggak ada niat. Di dalam rumah tangga itu nggak ada mau videoin niat. Bahkan darah pun dia niat kan. Sampai 1 bulan dipoto-fotoin. Jadi memang sudah direncanakan. Jadi sudah ancang-ancang. Paham kan? Burung katanya sebelum terbang, dia bangun sangkar dulu katanya di atas pohon. Nah inilah ceritanya. Berarti dengan apa benar Mbak melakukan KDRT dengan alasan emang benar dia Tegap selingkuh. Tapi dia juga bales. Nggak cuma aku doang yang mukul. Kadang-kadang juga dia bales. balasnya seperti apa Mbak? Apa yang dilakukan? Balasnya seperti apa? Abang coba sini berdiri bang. Saya pegangan, ha? Enggak, balasnya dia Mbak Balas. melakukannya tindakannya seperti apa? Kenapa emosi Ya, nggak jadi lawan? gini. Intinya gini, perempuan mana pun tidak akan diam kalau tahu suaminya itu selingkuh. Iya. Udah itu aja, kan gitu.
Nanti kalau kita panjangin nanti jadi lebar. Nanti sama dengan luas. Oke? Terus Nah, mendengar. sekarang gini, terkait dengan ini orang sudah mengarah ke rasis, dia ada menyinggung unsur SARA ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan muslim. Dah, dia tahu saya bukan muslim, jadi dia pojok ke saya begitu. Oke? Nah, gue bilang, yang membuat perjanjian itu adalah seorang lawyer beragama muslim. Feni tahu? Ya, rekannya Pak Darin. Rekannya Pak Darin. Ya, Pak Win namanya. Haji Win. Ya, Haji Win, Pak Haji Win. Di awalnya Yang bikin bukan Pak beliaulah Darin. yang handle Feni Ah, terkait dengan surat menyurat sebelum ke saya. itu Haji Win sebenarnya namanya. Oke? Seorang muslim loh. Mungkin udah 25 kali dia ke Mekah. Tahun 93 dia sudah naik haji. Muslim. Dah. Jadi hati-hati. Kau berbicara hati-hati. Kau datang ke negara kita. Ini negara damai. Ya, kau jangan ciptakan kondisi dengan unsur-unsur agama di sini. Kau udah buat salah. Kau sekarang mau cari pembenaran dengan kau pojokkan lagi aku sebagai lawyer yang bukan muslim. Nah, hati-hati ya. Ini kita masih profesional. Jangan nanti kamu sentuh saya tercipta lagi unsur-unsur personal. Nanti tidak baik. Ya, saya praktisi hukum. Ingat. Oke? Mana? Gimana Mbak? Yang tadi nguping sedikit masalah rumah tuh apa Mbak kalau boleh tahu? Masalah rumah. Intinya kalian kan yang masalah ribut, yang duduk di perut dipukulin kan? Nah, Penny gimana? Siapa yang mukul perut? Katanya Penny. adalah Penny mukul perut dia. Enggak, lu naik di atas perut kata. Ini kan apa ini? Masih nanya apa tadi, Mas? Gimana? Tadi ada katanya Mbak Feni juga sempat memukul perutnya Mas Akas. Perut? Terus sempat duduk di perutnya dia gitu. Iya, kalau sempat duduk perutnya, tinju mukanya iya. Gara-gara kegap selingkuh. Kalau udah selingkuh apapun bisa terjadi, Bang. Iya kan? Nah. Oke ya. Cukup. Kalian ini budak Bonti. Ya, kalian jangan mancing-mancing. Udah, slow. Nah, apa? Ini kan abang mengawal kasus dari Mbak Media. Untuk Penny sendiri itu kasusnya sudah ada laporan. Sudah. Sudah di Indonesia. Di Polres, Polda. Ada di Polda, ada di Polres. Sudah dilaporkan. Sudah, Bang. Saya kan bilang, saya udah buat 5 LP. Atas nama dari mewakili Mbak Emilia dan mewakili Feni Alberti, saya sudah buat 5 LP. Kapan rencananya? Kapan Bang itu kamu? Segera, kalian langsung aja telepon Kapolda Metro, telepon Kapolda Jawa Barat. Ini ada laporan, tolong dipercepat. Maksud saya kapan Mbak Penny akan diminta keterangan? Belum. Nanti intinya begitu mereka panggil, kita pasti hadir. Pada saat kita hadir, teman-teman media kan pasti tahu. Kita bukan pura-pura baik, kita memang orang baik dan mencoba tetap menjadi baik. Udah itu. Ya, semuanya pidana. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Yo.